Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Angkatan 2019, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Bertemu lagi dengan saya, Pak Septa, kali ini di pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan yang ketiga ini akan membahas sifat atau ciri-ciri filsafat. Di pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang pengertian filsafat serta pendapat beberapa ahli mengenai apa itu filsafat. Di pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan berbicara tentang sifat atau ciri-ciri filsafat. Nah, ciri-ciri berpikir khas yang merupakan eh, penyebutan untuk berpikir filsafat, yaitu ada yang pertama bahwa berpikir filsafat itu menyeluruh, holistik. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenai ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan-kaitan ilmu dengan moral dan kaitan ilmu dengan agama. Dia yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Jadi intinya bahwa sifat menyeluruh itu, apakah ilmu itu bisa membawa kebahagiaan bagi dirinya, ya. Apakah ilmu itu dapat membuat dia itu menjadi lebih maju, ya, ataukah ilmu itu akan membuat dia semakin berjalan step back atau mundur ke belakang. Jadi intinya bahwa sifat menyeluruh itu, ilmu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Jadi teman-teman ketika berpikir filsafat itu berarti teman-teman harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang. Begitu juga mungkin aplikasinya adalah teman-teman tidak bisa melihat sebuah fakta sejarah itu dari satu sumber atau satu referensi saja. Berarti ketika teman-teman berpikir filsafat sejarah, berarti teman-teman itu harus melihat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Artinya satu sumber itu tidak bisa digunakan sebagai acuan atau patokan dalam mengambil sebuah kesimpulan fakta. Teman-teman harus melihat dari berbagai sudut pandang, harus mengambil referensi yang lainnya yang lebih banyak, ya. Yang berikut setelah sifat menyeluruh, yang kedua itu adalah sifat mendasar. Seseorang yang berpikir dalam filsafat selain menengadah ke bintang-bintang di angkasa, juga membongkar tempat berpijak secara fundamental. Kenapa bahasanya seperti ini? Orang itu boleh melihat sejauh apa dia berpikir, berpikir jauh ke depan, melampaui masa sekarang. Biasanya ini disebut prediksi sejarah. Nah, tapi ya, selain melihat atau memprediksi di masa yang akan datang, di masa sekarang atau di masa lampau itu juga bisa kita kritisi, bisa kita kritik. Apakah sudah sesuai pendapat tersebut? Apakah sudah relevan?
ataukah perlu diberikan argumen-argumen yang baru, masukan-masukan yang baru agar perkembangannya ilmu pengetahuan tersebut semakin maju dan signifikan. Begitu teman-teman. Teman-teman boleh berpikiran so far, jauh ke depan, tetapi jangan lupakan teman-teman juga bisa mengkaji teori-teori yang sudah ada, kajian-kajian yang sudah ada, untuk dikritisi agar kita bisa menampilkan ilmu pengetahuan yang baru. Ilmu pengetahuan yang baru. Yang berikut, yang ketiga, itu adalah spekulatif. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Apa kriterianya? Bagaimana proses penilaiannya berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar itu sendiri apa artinya? Nah, silakan teman-teman nanti menjawab ya dari pertanyaan sifat spekulatif ini. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Apa kriteria ilmu itu benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria kebenaran itu? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar itu sendiri apa? Silakan teman-teman nanti berkomentar, karena kita berbicara filsafat sejarah ya. Misal contoh seperti ini. Apakah orang miskin itu terjadi atau kaum marginal itu muncul karena adanya golongan kapitalis? Coba teman-teman berpikirkan, kan itu ilmu, kan itu adalah yang sering kita tahu tentang teori Marxisme, perjuangan rakyat, perjuangan kaum buruh. Nah, ini apakah betul seperti itu? Nah, jadi teman-teman nanti silakan berkomentar ya, mengapa ilmu dapat disebut benar? Apa kriteria kebenarannya? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar itu sendiri apa artinya? Oke. Tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Apa pengertiannya? Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sahih? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah alam ini ada tujuannya atau tak jelas? Adakah hukum yang mengatur alam dan segenap kehidupan? Oke. Tugas ketiga teman-teman menjawab ini ya. Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sahih? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah alam ini ada tujuannya atau tak jelas? Apakah hukum yang mengatur alam dan adakah hukum yang mengatur alam dan segenap kehidupan? Silakan teman-teman nanti memberikan komentar, argumen untuk menjawab pertanyaan yang Pak Septa cantumkan di kolom komentar yang sudah Pak Septa beri pin nanti ya. Oke. Bidang kajian filsafat. Adapun bidang penyelidikan atau kajian yang dianggap sistematika filsafat diantaranya yang pertama ada ontologi, dari paduan dua kata on ya, being, dan logos atau logic. Adalah bidang filsafat yang menyelidiki jenis dan hakikat ada. Misalnya ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, dan universal, ada mutlak termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber yang segala yang ada, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pengatur serta penentu alam semesta. Jadi ini
ibaratnya gini, ada sebuah ungkapan yang dinyatakan oleh Friedrich Nietzsche, bahwa beliau pernah berujar, saya berpikir maka saya ada, maka saya berpikir. Nah, dua ucapan ini sebenarnya kalau tidak dipikirkan dengan seksama, kita akan menganggap pernyataan tersebut sama. Padahal kalau kita renungkan dua pernyataan tersebut, jelas pernyataan yang sangat berbeda. Saya berpikir maka saya ada maka saya berpikir. Ada dulu atau berpikir dulu, atau berpikir dulu kemudian ada. Nah, itu yang dimaksud ontologis. Yang berikut itu adalah epistemologi, dari kata episteme atau knowledge dan logos atau teori atau ilmu. Ialah bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, termasuk dalam epistemologi seperti penelitian tentang sistematika, logika, dan matematika. Epistemologi juga disebut teori ilmu pengetahuan atau Wissenschaftslehre, ya. Jadi mempelajari matematik, mempelajari ilmu pasti itu seperti kita mempelajari epistemologi, logika, kemudian sistematika. Logika intinya adalah logika berpikir dan lain sebagainya, itu adalah epistemologi. Yang ketiga ada aksiologi, dari kata axios dan logos. Axiosnya value, nilai atau worthy, logosnya reason, teori atau account. Ialah bidang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkat, dan sumber hakikat nilai secara kesemestaan. Jadi benar tidak sih semesta ini merupakan suatu hal yang teratur? Betul tidak sih bahwa semesta ini adalah seperti sebuah siklus yang akan terus terjadi, ya? Nah, itu adalah aksiologi, ya. Nah, cabang filsafat yang pertama ada epistemologi, filsafat pengetahuan. Yang kedua ada etika, filsafat moral. Yang ketiga ada estetika, filsafat seni. Yang keempat ada metafisika, sesuatu hal yang bisa dikatakan di luar nalar, tetapi kita akan terus mengkaji itu untuk mendapatkan kebenaran, ya, metafisika. Kemudian ada politik, ada filsafat pemerintahan. Yang keenam ada filsafat agama. Yang ketujuh ada filsafat pendidikan. Yang kedelapan ada filsafat ilmu. Yang kesembilan ada filsafat hukum. Yang kesepuluh ada filsafat sejarah. Yang ke-11 ada filsafat matematika. Nah, slide berikutnya kita akan membahas tentang aliran atau mazhab filsafat. Yang pertama ada aliran materialisme. Aliran materialisme ini mengajarkan bahwa hakikat realitas semesta termasuk makhluk hidup juga manusia pada hakikatnya adalah materi. Semua realitas ini ditentukan oleh materi. Jadi kalau teman ditanya, Anda tahu pesawat? Tahu. Mana buktinya? Teman-teman pasti akan menunjuk gambar atau mencari gambar atau menunjukkan pesawat. Kenapa? Karena materi bisa dilihat, ada, ya. Itu contoh. Yang berikut aliran idealisme atau spiritualisme.
Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan semesta. Jadi hakikat diri dan kenyataan ialah akal budi. Gimana ya kalau membahas tentang spiritualisme? Oh gini, hakikat diri dan kenyataan ialah akal budi. Jadi teman-teman punya cita-cita, tetapi teman-teman tidak semangat dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Apa yang terjadi? Ya bisa saja cita-citanya tidak tercapai. Nah, yang namanya spiritualisme, spirit, semangat bahwa kalau kita ingin mewujudkan sesuatu hal yang menurut kita itu harus kita laksanakan, maka kita harus memiliki spirit, maka kita harus memiliki semangat, maka kita harus memiliki idealisme. Nah, itulah yang disebut sebagai budi, kenyataan. Jadi kalau Anda punya cita-cita tetapi Anda tidak memiliki kehendak yang nyata, semangat yang nyata, berarti sama saja, itu percuma. Jadi filsafat ini mengajarkan bahwa ide, semangat yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Oke. Yang ketiga, itu ada aliran realisme. Aliran ini mengajarkan bahwa kedua aliran tersebut, materialisme dan idealisme, yang bertentangan satu sama lain, itu tidak realistis. Realisme merupakan sintesis antara jasmania atau materi dan non-materi. Nah, ini lebih gimana ya saya menjelaskan. Realisme itu berusaha menggabungkan pendapat dari materi, ya, materialisme tadi itu, dan idealisme. Teman-teman ingin kaya, materinya bisa dilihat, kaya. Tetapi teman-teman usahanya hanya di angan-angan, tidak punya spirit. Berarti itu bukan masuk dalam realisme. Kalau teman-teman ingin kaya, maka berusahalah. Bahkan sampai ada pepatah hemat pangkal kaya. Itu adalah realisme. Kalau teman-teman ingin kaya, maka hematlah. Kenapa? Karena hemat itu adalah idealisme atau semangat untuk hidup hemat. Ya kan? Kalau ingin kaya, hemat. Kayanya material, hematnya adalah idealismenya. Jadi itu adalah sebuah sintesis antara jasmania, materi dan non materi itu. Nah, yang keempat ada aliran pragmatis. Pragmatis itu kalau dalam pertandingan sepak bola, ya bagaimana mereka bisa menyerang dan menghasilkan gol. Ketika gol, mereka akan defensif, bertahan semaksimal mungkin untuk menghindari kemasukan gol. Nah, pengertiannya, nilai akhir suatu ide adalah kegunaan untuk menyelesaikan masalah praktis. Di pragmatis itu, Anda punya masalah apa? Nggak punya uang, Pak. Misalnya pakai pinjaman online, pakai Kredivo. Itu kan selesai, masalah finish gitu loh. Maksudnya punya masalah, kalau nggak mau berusaha ya utang gitu. Praktis kan, itu pragmatis. Tapi kalau realisme, nggak punya uang, ya Anda harus usaha. Gimana caranya? Anda punya bakat, Anda punya kemampuan, Anda punya semangat, punya spirit, Anda punya materialisme. Materialisme itu adalah kemampuan yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan, ya kan? Akal ini kan materialisme, bisa kita lihat akal ya, berpikir. Gunakan semuanya untuk menyelesaikan masalah, itu realisme. Kalau pragmatis, males Pak,
kerja, nggak bisa membagi waktu kuliah dan kerja, ya sudah, pinjam uang temen aja, tapi jangan lupa kembalikan. Nah, itu kan pragmatis. Praktis ada masalah, jalan pintas yang paling mudah rasional apa? Bukan ke hal yang negatif loh ya, bukan, bisa saja ke hal yang negatif, tetapi pragmatis itu adalah nilai akhir suatu ide adalah kegunaan ya, kegunaan berarti lebih ke arah positif ya. Oke, pertemuan yang keempat. Jadi itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan untuk pertemuan yang ketiga kali ini di mata kuliah filsafat sejarah. Nah, yang perlu teman-teman kerjakan atau komentari adalah ini, menjawab 1, 2, menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan ini yang nanti akan Pak Septa pin di kolom komentar. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom.